Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, barangkali antum sudah tahu tema pagi ini ya. Saya ajak antum untuk mengingat kembali ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam pertama kali mendapatkan kebenaran. Hari pertama beliau menerima wahyu. Hari pertama beliau menjadi nabi. Sebagian ulama mengatakan turun ayat pertama kali beliau tidak langsung menjadi rasul, tapi menjadi nabi. Ketika turun ya ayyuhal muddatsir, baru resmi menjadi rasul. Ini pandangan para imam. Ketika pertama kali beliau menerima kebenaran sebagai nabi, bagaimana keadaan beliau? Tenang, bahagia, nyaman, tentram, nikmat, lezat, apa ketakutan? Jawabnya, hari pertama beliau mendapatkan wahyu. Hari pertama beliau sebagai nabi. Nyaman, nikmat, tenang, apa ketakutan? Jawabnya, ketakutan luar biasa. Antum yang baca sirah sejarah tentu tahu. Beliau ketakutan luar biasa. Bukan lezat, nikmat, bahagia, tenang. Ya, ini pelajaran bagi kita. Bahwa al-haq, kebenaran tidak ditandai dengan senang, nyaman, lezat, enak. Tidak. Tidak. Maka orang yang mengatakan ini pengajian-pengajian apa ini? Saya masuk pengajian ini kuping saya panas. Dada saya sesak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Ini salah, itu salah, nggak ada contoh dari Nabi. Pusing saya, panas saya. Ini berarti pengajian nggak benar. Betul? Berarti Rasulullah nggak benar dong. Ya. Rasulullah berada dalam kesesatan kalau begitu. Hari pertama beliau menjadi Nabi, ketakutan luar biasa. Barangkali belum pernah ada manusia setakut beliau hari itu. Gemetaran beliau. Menggigil beliau. Pulang buru-buru menemui istri beliau tercinta. Dan minta untuk diselimuti, ketakutan luar biasa. Setelah beliau dipeluk oleh seorang laki-laki yang beliau tidak kenal. Dan ketakutan luar biasa. Ini dia. Ini dia. Barangkali ada di antara antum. Pertama ikut manhaj salaf ini, ngaji yang benar sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, pusing, sakit hati, panas telinga, panas hati. Ini wajar. Ya bayangkan, bertahun-tahun kita diajari, salawat nariyah misalnya,
Bertahun-tahun kita diajari untuk melakukan sesuatu, zikir tertentu, sholawat tertentu di tanggal 12 Rabiul Awal. Bertahun-tahun kita terima pelajaran itu untuk memperingati nuzulul Quran, tahun baru Islam, Isra Mi'raj, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, penuh dengan zikir, penuh dengan tasbih, tahmid, tahlil. Tiba-tiba anak muda baru lulus pesantren 3 tahun mengatakan ini bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi, ini salah, ini sesat. Siapa yang tidak emosi? Dan itu terjadi. Ya. Maka kita tidak boleh menilai kebenaran itu dengan perasaan hati kita. Karena orang yang hijrah, orang yang beralih dari batil ke hak, dari bid'ah ke sunnah, dari maksiat ke taat, itu hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bahkan sampai tahun pertama, tahun kedua, sesak dadanya, sedih, bangkrut usahanya, dijauhi teman, bahkan dijauhi saudara, ada yang istrinya minta cerai, caci maki anak-anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak contoh. Ya. Maka barangkali ada di antara antum yang bernasib seperti itu, sabar. Ya. Apa yang dialami oleh Abu Hurairah di awal-awal keislaman beliau? Seluruh hartanya ditinggalkan. Antum tahu Abu Hurairah orang kaya, suku Daus di Yaman sana. Orang bermartabat, kaya raya. Begitu masuk Islam, jadilah manusia yang paling miskin. Yang difikir sehari-hari, yang jadi masalah sehari-hari, hari ini makan apa tidak? Hari ini makan apa tidak? Boro-boro kendaraan, nikah, dan seterusnya. Karena beliau tinggalkan kekayaan beliau di Yaman sana, hari itu kekayaan sulit dibawa seperti hari ini. Hari ini tinggal dibawa pakai cek ATM selesai. Hari itu tidak, karena sawah, rumah, ternak. Okay. Hiduplah beliau di emper Masjid Nabawi. Termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, orang-orang Syam yang tidur di emper masjid, di dalam masjid hanya untuk berbulan-bulan, bahkan sebagian bertahun-tahun, sebagian sampai mengalami kejayaan Islam. Mereka lapar, mereka tinggalkan keluarganya, mereka terpaksa tidur di Masjid Nabawi, bukan sebuah keutamaan. Maka keliru dan salah orang yang mengatakan salah satu sunnah adalah tidur di masjid. Mana dalil? Ahlus Suffah. Keliru. Sama kelirunya dengan orang yang mengatakan salah satu sunnah adalah memberikan mahar berupa hafalan ayat Al-Quran. Jelas ada hadisnya. Engkau hafal surat ini, engkau hafal surat ini, engkau hafal surat ini. Dijawab, hafal ya Rasul. Amlaktuka bihadihil mar'ah bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar hafalan surat-suratmu itu. Lalu ada yang mengatakan ini sunnah. Ya, sama dengan orang yang mengatakan bahwa tidur di masjid, tinggal di masjid, rame-rame, di situ sunnah. Betulkah? Salah, dia tidak faham asbabul wurud. Dia tidak faham illat. Kenapa sahabat tadi dinikahkan oleh Nabi dengan hafalan ayat Al-Quran? Insyaallah antum tahu jawabannya. Jawabannya apa? Karena laki-laki ini diminta oleh Nabi untuk pulang dulu cari sesuatu sebagai mahar. Laki-laki ini bilang, tidak ada ya Rasul. Sampai Nabi bertanya, walaupun cincin besi, tidak ada? Ini sepertinya hadis ini
sebelum beliau mengharamkan cincin besi. Karena akhirnya beliau mengharamkan cincin besi. Bahwa cincin besi adalah hiasan ahlun nar. Itu cincin besi. Cincin emas jelas haram. Nabi cincinnya perak. Walaupun cincin besi tidak ada ya Rasul. Karena tidak ada, terpaksa Nabi nikahkan dengan mahar ayat-ayat Al-Quran tadi. Sunnahkah? Tidak. Kalau sunnah baik, ngapain Nabi menyuruh laki-laki ini untuk mencari sesuatu sebagai mahar? Langsung aja hafalan ayat-ayat Al-Quran. Maka mahar dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran bukan sunnah. Boleh. Terpaksa karena tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada harta. Sama dengan Ahlus Suffah ini. Kenapa tidur di emper masjid, berhari-hari, berbulan tinggal di masjid? Ya terpaksa, rumahnya jauh. Kan belum ada penginapan, pemondokan di kota Madinah. Nah, salah satunya Abu Hurairah. Gara-gara apa? Gara-gara hijrah. Gara-gara ingin jadi baik, ingin mencari ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ditinggalkanlah oleh Abu Hurairah kekayaan beliau, pangkat beliau, martabat beliau. Jadilah manusia miskin, semiskin-miskinnya dan tidak dipandang hari itu. Bahkan di masjid sering pingsan. Sering pingsan. Karena apa? Karena lapar. Orang-orang yang tidak tahu dan umumnya tidak tahu. Ini luar biasa para sahabat ya. Ketika lapar, ketika butuh sekali sesuatu yang sangat minimal, makan kan minimal sekali. Tidak ada yang tahu. Ini akhlak para sahabat yang mestinya kita contoh. Para salaf mencontoh manhaj Rasul dan para sahabat bagus. Mencontoh cara ibadahnya Rasul dan para sahabat harus. Tapi sayang sebagian kaum salaf, saudara-saudara kita, akhlak para sahabat kurang ditiru. Ini salah satunya Abu Hurairah. Sampai sehari, 2 hari nggak kemasukan apa-apa, nggak ada yang tahu ini akhlak. Boro-boro minta, jangankan minta, cerita saja enggak. Kalau kita kadang-kadang bukan cuma cerita, udah minta, berkeluh kesah. Bahkan sangat disayangkan sebagian doa, menceritakan masalahnya, kekurangannya. Ini kurang baik. Itu masih ingat ketika Nabi wafat, baju beliau, baju besi beliau, dir'ah beliau, ada di mana? Tergade di tangan orang Yahudi. Ini luar biasa. Pertanyaan besar. Tergade di tangan orang Yahudi untuk apa? Untuk ditukar 30 sok gandum untuk makan. Untuk keluarga beliau. Menafkahi 9 istri beliau. Dibela-belain, menggadaikan dir'ah beliau. Di tangan orang Yahudi. Pertanyaan sederhana apa? Kira-kira muncul pertanyaan apa dari antum? Itu Abu Bakar kemana? Utsman kemana? Abdurrahman bin Auf kemana? Kan kaya raya. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Itu pada kemana sampai Nabi menggadaikan dir'ah beliau di tangan orang Yahudi lagi? Kemana? Jawabnya, ya enggak kemana-mana. Abu Bakar ada, Utsman ada, Ali ada, Abdurrahman bin Auf ada, tapi tidak tahu. Karena Nabi mencontohkan kepada kita semua, jangan mudah-mudah menceritakan kekurangan dirinya, masalah ekonomi, apalagi akhlak. Kan tidak haram cerita ya kan? Tapi ini akhlak. Nabi menjaga diri. Kalau Nabi cerita, jangankan 30 sok. Ratusan bahkan ribuan sok. Abu Bakar siap, Utsman siap.
Tapi Nabi tidak cerita. Ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang mestinya kita contoh, kita tiru. Ya. Nah, kembali kepada masalah hijrah yang tidak diawali dengan kenikmatan. Tidak diawali dengan kelezatan. Tapi justru diawali dengan penderitaan. Kan ayatnya jelas. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah orang-orang itu mengira akan dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman. Kami beriman. Kami betul-betul beriman. Dibiarkan oleh Allah. Anak istrinya segar bugar, sehat, baik-baik. Hartanya makin lama makin nambah. Badannya sehat-sehat. Dengan lingkungan gak ada masalah, dibiarkan oleh Allah. Betul? Ini sangkaan yang salah. Ketika seseorang berani mengatakan amanna kami beriman, siap-siaplah akan siap-siaplah diapakan? Diuji oleh Allah. Tiba-tiba anaknya satu-satunya sakit parah, kena kanker misalnya. Tiba-tiba istrinya meninggal. Tiba-tiba barang dagangannya bangkrut. Tiba-tiba siap. Kalau toh kita mendapatkan kekayaan melimpah ruah setelah itu, maka ini juga ujian. Ini juga ujian. Kan tidak ada yang tidak ujian di muka bumi ini. Ketika Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa, diberikan harta yang luar biasa, Nabi Sulaiman sedang diapa oleh Allah? Sedang diapakan oleh Allah? Sedang diuji. Bukan sedang dibalas kebaikan Nabi Sulaiman, tidak. Tidak ada balasan di dunia itu, tidak ada balasan nanti di akhirat. Ya. Maka antum jangan merasa ya, ketika antum sehat, harta melimpah, bisnis lancar, lalu antum merasa ini balasan Allah atas kesabaran saya. Ini balasan Allah atas kegigihan saya, jerih payah saya. Dibalas oleh Allah, salah. Antum sedang diuji. Dengan melimpahnya harta ini, tambah dermawan, apa tambah bakhil? Dengan banyaknya saudara, tetangga yang cinta kepada kita, akan bersyukur apa tidak, akan menyembunyikan kebenaran, apa menyampaikan kebenaran, dan seterusnya. Tidak ada di dunia ini yang tujuan. Semuanya ujian. Kalau dunia ini tujuan, barangkali tidak ada seorang muslim yang fakir, yang sakit. Bukan seorang muslim, seorang nabi. Mestinya seorang nabi adalah manusia yang paling kaya. Manusia yang paling sukses di dunia ini. Manusia yang paling berhasil meraih kebahagiaan dunia. Kenyataan? Dibunuh. Dibunuh. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Umatnya sendiri. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Entah berapa ratus, berapa ribu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi. Barangkali pikiran jelek kita mengatakan, kan membela Allah. Menyampaikan risalah dari Allah. Kok Allah takdirkan terbunuh oleh kaumnya? Nelangsa sekali istilahnya. Kalau dibunuh oleh musuh mati syahid masih mending ini kaumnya sendiri. Kalau istilah kita, ustadz dibunuh sama jamaahnya sendiri, kan nelangsa sendiri. Memprihatinkan sekali. Ini kayaknya ada yang salah ini dari ustadz ini, masa dibunuh sama jamaahnya sendiri. Ini bukan ustadz lagi, nabi. Tentu melampaui derajatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi. Tidak ada manusia yang sejajar dengan nabi. Mati oleh kaumnya sendiri. Apakah menjadi tanda keburukan Nabi ini? Tidak. Kenapa? Tidak ada tujuan di dunia ini, nggak ada yang tujuan.
Semuanya ujian, semuanya ujian. Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam yang umatnya luar biasa tidak terhitung ujian. Ada seorang nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang ujian. Ada seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang ujian. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku tahu, kata Rasulullah, aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bayangkan, hari ini ada ustadz tidak punya jamaah satupun, pengikut satupun, saya kira tidak ada. Walaupun 5, 10, belasan ada. Ya. Ini nabi tidak punya pengikut satupun. Gagalkah nabi ini? Tidak. Marahkah Allah terhadap nabi ini? Aku tugasi engkau untuk mendakwai orang supaya masuk Islam, masuk surga, selamat dari neraka. Mana hasilnya? Allah pernah nanya hasil? Tidak. Allah tidak akan pernah membahas hasil. Allah tidak pernah bertanya tentang hasil. Yang ditanya, yang dilihat oleh Allah apa? Bukan hasil, tapi usaha. Usaha. Kalau seorang nabi pengikutnya ribuan bahkan jutaan, tapi dia nggak usaha, dia pada datang sendiri karena mukjizatnya luar biasa. Di depan rumah Nabi ada pohon kurma, buahnya emas semua. Yang mau silahkan, tapi masuk Islam. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk Islam? Ya, insya Allah nggak ada. Kalau mau diem aja nih Nabi ini, misalnya ya. Ada pohon kurma, pohon rambutan, pohon mangga, buahnya emas semua. Dipetik ada lagi, dipetik ada lagi. Ya, tisu diambil ada lagi, diambil ada lagi. Silakan ambil. Asal masuk Islam, baca syahadat, sholat kayak saya dan seterusnya. Ada dakwah cara seperti itu? Nggak ada. Ini tanpa usaha. Ini khayyar. Yang ada Nabi menyampaikan risalah dari Allah di saat manusia ini hancur-hancuran akhlaknya, hancur-hancuran akidahnya. Disampaikan dan sakit, pahit. Dan para nabi, para rasul menyampaikan dakwah di saat manusia itu jauh dari dakwah itu. Subhat yang luar biasa. Apa yang sampaikan pada Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Jahal Abu Lahab. Di saat Abu Jahal Abu Lahab mendekatkan diri kepada Allah lewat orang-orang soleh yang sudah mati. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ini orang-orang soleh yang sudah mati. Lalu dibikin patungnya. Lewat Lata, Uzza, Hubal, Manat inilah Abu Jahal Abu Lahab mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah. Abu Jahal Abu Lahab sedang menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Tidak. Tidak. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan kami tidak menyembah mereka. Ucapan Abu Jahal Abu Lahab diabadikan oleh Allah. Di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya mengatakan kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tidak. Kami menyembah Allah. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Hanya kami jadikan perantara antara diri kami dengan Allah. Allah Maha Suci. Untuk dekat kepada Allah harus suci. Kami orang-orang kotor, banyak dosa. Untuk dekat kepada Yang Maha Suci, mesti lewat orang-orang suci, orang-orang soleh ini. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kira-kira ada nggak hari ini yang pikirannya mirip-mirip Abu Jahal Abu Lahab? Ada nggak kira-kira? Untuk dekat kepada Allah mesti lewat kuburan orang-orang saleh. Kita datangi kuburan orang-orang saleh. Ini mirip kelakuan Abu Jahal Abu Lahab. Di saat Abu Jahal Abu Lahab seperti inilah Nabi katakan, sampaikan kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Serulah aku langsung, mintalah kepadaku langsung. Akan aku beri. Ya, tidak boleh pakai perantara. Orang yang sudah
mati. Ya. Sakit nggak Abu Jahal Abu Lahab? Sakit. Tersinggung, marah. Ya. Coba Nabi mengajak Abu Jahal Abu Lahab untuk jujur, untuk amanah, untuk toleran, untuk berbakti kepada orang tua, jangan membunuh. Kira-kira Abu Jahal Abu Lahab marah apa tidak? Tidak. Tidak. Abu Jahal Abu Lahab orang-orang cerdas, orang-orang baik di mata manusia. Abu Jahal Abu Lahab itu keranjingan judi. Antum tahu Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi, diapain duitnya? Diapakan? Ini judinya jahiliyah. Luar biasa perjudian jahiliyah. Kalau menang judi, hasilnya diapakan? Diberikan kepada fakir miskin. Aib bagi orang-orang jahiliyah, menang judi, dimakan sendiri. Aib memalukan. Berikan kepada fakir miskin. Ya. Sangat menghormati bulan haram yang 4 itu. Antum jangan menyangka bahwa Abu Jahal Abu Lahab bukan masyarakat yang agamis, justru agamis sekali. Cinta sekali kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan ada gambarnya di dalam Ka'bah. Nabi Ibrahim sedang apa? Sedang apa? Sedang memegang azlam. Anak panah. Anak panah dipakai oleh Abu Jahal Abu Lahab untuk mengundi nasib. Jadi nasib kita besok gimana? Diundi. Besok kita berangkat atau tidak? Besok kita kemana? Itu diundi dengan azlam itu. Nah, Nabi Ibrahim digambarkan oleh Abu Jahal Abu Lahab sebagai para penjudi yang pakai azlam. Syahwat apa syubhat? Syubhat. Ini yang didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar di awal-awal hijrah yang ada penderitaan, cacian, makian, dan seterusnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina qalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa? Al-ba'sa, wad-dharra, wazulzilu. Sakit, penderitaan, kegoncangan. Menimpa siapa? Menimpa orang-orang yang paling soleh, para nabi, para rasul. Sampai tidak tahan, lalu keluar dari mulutnya. Apa? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ini keluar dari mulut orang yang sudah tidak tahan lagi. Ingin segera ditolong oleh Allah. Ya, dijawab oleh Allah, inna nasarallahi ba'id apa qarib? Qarib. Pertolongan Allah itu pasti dekat. Apa yang dimaksud dekat? Ada. Pertolongan Allah ada. Dan pertolongan Allah lah itu yang harus pertama kali diharap oleh para da'i. Para doa. Itu yang harus pertama kali diharapkan. Para da'i tidak boleh berharap dari kepiawaian dia dalam berdakwah. Kehebatan dia dalam menyampaikan hujjah. Fasihnya lisan dia. Tidak boleh. Ini sombong. Adakah seorang ulama yang lebih fasih dari seorang nabi dalam berdakwah? Tidak ada. Adakah akhlak ulama yang menyaingi akhlak seorang nabi? Tidak ada. Tidak ada. Yang paling fasih lisannya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling pas dakwahnya, yang paling bijaksana siapa? Para nabi, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Kenyataan? Enggak dapat pengikut. Ya. Tidak dapat pengikut. Semakin yakin kita bahwa keberhasilan dakwah itu karena kehendak Allah, karena maunya Allah.
Bukan karena kesabaran si da'i. Berarti Nabi nggak sabar dong. Ada Nabi yang nggak sabar. Orang nggak punya pengikut. Pengikutnya cuma 1-2. Bukan karena kesabaran si da'i. Itu asbab saja. Ya. Nah, dari sini maka wajib bagi para da'i itu untuk menyerahkan keberhasilan dakwah hanya kepada Allah. Jangan kepada cara-cara yang dia lakukan. Jangan seperti sebagian duat, bukan duatus salaf, yang ingin dakwahnya diterima, maka terpaksa ikut bid'ah dulu, dangdutan dulu, pakai musik dulu, biar diterima dulu. Nanti pelan, baru sampaikan ini haram, baru sampaikan ini batil. Belum sampaikan sudah mati. Mungkinkah? Ya mungkin. Masalah ajal kan rahasia Allah. Ya, ini dia. Ada 3 kriteria manusia dalam masalah hati. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Al-Usul, min ilmi al-usul. Banyak dari kita yang mengira bahwa kita sedang tidak punya masalah. Ya. Anak-anak sehat, istri sehat, kerjaan gak ada masalah, bisnis lancar. Ya. Dia tidak mengira bahwa ketika dia berat untuk berjamaah pertama, dia lebih atau kadang-kadang dan dia tidak merasa ada masalah jamaah kedua, jamaah ketiga. 3 imam madhab sepakat. Jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat dan seterusnya bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Hanya Imam Ahmad yang membolehkan, itu pun dalam satu qaul. Qaul yang lain beliau juga tidak menyukai. Ya. Berat dan bahkan jarang bangun malam. Dia mulai baca Al-Quran sangat kadang-kadang sekali. Belajar ilmu, mengaji jarang sekali. Dia merasa gak ada masalah. Salat 5 waktu, dagangan laris, bisnis lancar, gak ada masalah. Ya. Ini dan dia akan merasa ada masalah dalam hidupnya, ada masalah dalam beragamanya. Ketika apa? Ketika barang dagangannya bangkrut. Ketika tiba-tiba anaknya pada sakit, ada yang divonis kanker misalnya. Ketika dia di PHK dari perusahaannya, kantornya, baru dia merasa, ini saya sedang ditegur oleh Allah. Ini saya sedang dihukum oleh Allah. Ya. Sementara ketika sholat jamaah malas-malasan, dia tidak merasa sedang dihukum. Ini salah satu hukuman. Ya. Ketika berat untuk bangun malam, ketika sholat berjamaah di awal waktu sulit. Bahkan ketika masih suka memendekkan jenggot, mencukur jenggot, ini merasa, gak ada masalah. Yang penting ada jenggotnya. Ya. Dia tidak merasa sedang dihukum. Ya. Ini dua martabat. Martabat pertama yang merasa dia dihukum. Ketika berat untuk bangun malam, ketika berat untuk datang ke masjid salat berjamaah, ketika mau ngaji rasanya malas bawaannya, dia merasa sedang dihukum. Inilah hati yang hidup. Ini hati yang tidak mati. Yang mati yang tadi. Ya. Dia hanya merasa ujian itu yang sifatnya hissiyah. Terasa. Sakit, bangkrut, dipecat, dicaci maki oleh orang tua, mertua.
Tapi ini masih mending. Ya. Yang bahaya yang ketiga. Ya. Urutannya tadi ya, itu masih ingat. Urutan pertama, ini yang hati yang hidup. Ketika berat di bawah ibadah, dia sudah merasa sedang dihukum. Urutan kedua, dia merasa sedang dihukum oleh Allah ketika dia tertimpa sakit, bencana, dan seterusnya hisia. Nah, ini yang mati. Hati yang mati. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai punya jenis hati yang ketiga ini. Apa? Hisiah saja tidak. Ya, tidak merasa. Bahkan kata Allah, wa iyarau kisfam minas sama sakitan. Ketika orang yang punya hati jenis ketiga ini melihat langit itu pecah, sebentar lagi runtuh, menjatuhi bumi. Apa mereka bilang? Sahabum markum. Oh, itu awan. Oh, itu awan yang bertumpuk-tumpuk. Padahal itu langit, bongkahan langit. Antum yang belajar dalil, qala Allah wa qala Rasul, tidak terkena syubhat sebagian ilmuwan, antum akan faham bahwa langit yang kita lihat ke atas itu ada pembatasnya, apa blong nggak ada apa-apanya? Jawabnya, ada batasnya. Dan batas itulah yang memaksa Jibril dan Rasulullah harus mengetuk pintunya peristiwa Mi'raj. Ketika Jibril dan Rasulullah mau melampaui langit pertama itu, apa yang dilakukan oleh Jibril? Mengetuk pintunya. Berarti ada pintunya. Ya. Ditanya siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW namanya sudah dikenal di alam malakut sana. Maka ketika malaikat penjaga langit mendengar kata Muhammad, langsung bertanya, apakah dia sudah diutus? Nah, ketika langit itu pecah, bongkahan langit itu pecah, dan sebentar lagi akan menimpa bumi. Jadi apa manusia? Ya, jadi tape yang dibanting, hancur. Dia bilang, sahabu marku. Oh, itu awan yang bergulung-gulung, gak ada rasa takutnya. Sementara Nabi SAW ketika melihat mendung gelap, ketakutan beliau. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, jangan timpakan kepada kami seperti apa yang engkau timpakan kepada umat-umat sebelum kami, kaum Ad, kaum Samud. Beliau ingat kaum Ad bagaimana dibinasakan oleh Allah, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Beliau teringat dan beliau ketakutan. Jangan perlakukan kami seperti mereka, ya Allah, ketakutan. Padahal cuman melihat mendung gelap, petir menyambar. Ya. Lihat sebagian saudara-saudara kita. Melihat penyakit ke sana kemari tidak terlihat, mengena jutaan orang, dibilang ini bukan azab. Ini virus saja. Lihat, ini mati hatinya. Gimana bilang bukan azab? Ya ini karena virus saja, wajar. Ini virus 100 tahunan. Ya, gak ada takut-takutnya kepada Allah. Gitu. Begitu melanggar, sholat mestinya rapat malah renggang, malah gak takut. Ketemu saudaranya salaman, ini gak mau salaman, malah gak takut. Ya. Malah diganti salamannya dengan cara apa itu? Salaman begini, begitu. Enggak takut. Nah ini dia. Maka berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita memiliki hati seperti itu. Ya, sebagaimana keterangan tadi dari panitia bahwa kita sampai jam 6 untuk selanjutnya, insyaallah kita bersoal jawab. Ya, satu lagi,
orang yang mati hatinya itu, jangankan belum melihat azab, jangankan belum melihat neraka. Orang yang disiksa di neraka, apa yang mereka ucapkan? Lau anna lana qarratan. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kesempatan sekali lagi kepada kami akan menyembah Engkau ya Allah. Kami tidak akan berbuat syirik, kami tidak akan berbuat maksiat. Kami akan sholat, kami akan lakukan semua perintah-Mu, kami akan jauhi semua larangan-Mu. Mohon berikan kesempatan satu kali lagi. Saya nanya, seandainya orang seperti ini diberi waktu sekali lagi oleh Allah, dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan? Beriman apa kafir lagi? Bertauhid apa syirik lagi? Taat apa maksiat lagi? Logika kita, logika sederhana kita, akal kita akan mengatakan pasti bertaubat. Orang sudah merasakan neraka langsung, mana mungkin dia akan syirik lagi, kafir lagi, maksiat lagi. Barangkali dia akan habiskan waktunya yang 60 tahun, 80 tahun untuk beribadah setiap hari. Orang sudah merasakan neraka. Logika kita kan. Kata Allah, Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ya, kata Allah, "Lau ruddu la'adu limanuhu anhu." Jika mereka betul dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan kembali syirik lagi, kembali kufur lagi, kembali maksiat lagi, kembali berzina lagi, minum khamr lagi, judi lagi, dan seterusnya. Allah Maha tahu. Ini luar biasa. Taulah kita, kebaikan itu bukan dengan pelajaran ini dan itu, semuanya kehendak Allah. Ya, maka sudahlah. Tidak usah kita muluk-muluk dalam dakwah ini. Udah sampaikan apa adanya. Hak-hak, batil-batil. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah, syirik-syirik. Dengan bahasa yang sopan tentunya. Dengan bahasa yang lembut tentunya. Jangankan kita terhadap saudara kita. Fir'aun, Harun terhadap Fir'aun saja, Allah wajibkan untuk lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyin, yang lembut. Ya. Semulia Nabi Musa, Nabi Harun, diwajibkan lembut dalam dakwah kepada manusia seburuk Fir'aun. Bagaimana kita terhadap manusia yang insya Allah tidak lebih buruk dari Fir'aun? Tentu mestinya lebih lembut lagi. Ya. Tapi bukan berarti yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, dalam rangka melembutkan hati mereka. Tidak. Tidak. Kulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Wallahu a'lam. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, langsung aja. Bismillah. Terakhir tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita ketika berdakwah intinya mencontoh Nabi Musa dan Harun. Terus bagaimana Ustaz menyikapi seorang dai, seorang yang dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berakidah sebagaimana akidahnya salaf, bermanhaj sebagaimana manhajnya salaf, namun ketika berdakwah tidak sebagaimana dakwahnya Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Intinya lisannya seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi dai-dai yang semacam ini? Pertama, bagaimana kedudukan dia dan kedudukan kita. Kalau dia besar, dia terkenal, masyhur, kita bukan siapa-siapa, sudah. Bagaimana kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang orang yang jauh dari kita.
Nggak usah disikapi apa-apa, yang penting kita selamat dari dia. Kalau memang lisannya buruk, akhlaknya buruk, begitu. Kalau itu teman antum misalnya, sama-sama keluaran dari Libya dulu misalnya, apalagi punya nomor WA-nya misalnya, kan tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Hari ini mudah sekali untuk saling menasehati. Kita gunakan itu. Ya. Kalau dia di bawah antum, mungkin murid antum atau bekas murid antum, dulu murid antum, ya tentu ini lebih mudah lagi. Apa istilahnya untuk menjewernya dan seterusnya. Karena suasana amar ma'ruf nahi mungkar itu mestinya kita bangun. Hari ini kan hampir-hampir tidak ada. Untuk mengatakan engkau salah, antum keliru, engkau tidak tepat, ini rasanya berat. Maka tidak diucapkan dengan kalimat antum, diganti dengan dia. Berarti jauh. Oh dia salah nih, oh dia keliru nih. Yang ngapain? Dibicarakan tidak di depan dia. Kalau ingin membicarakan keburukan seseorang, sesama muslim, sebutlah di depannya, jangan di belakang. Ya. Hari ini kita du'atus salaf, dakwah salaf memang sedang diuji. Bukan ada ya, lumayan banyak yang menisbatkan diri kepada salaf, tetapi ya seperti yang antum keluhkan. Ya. Salaf dicoreng oleh dia. Ya. Ada salah satu walillahilham sudah tidak ada, dan antum yang ngaji dari tahun 80-an, 90-an insyaallah tahu. Ya, teriak paling kencang salaf, salafi. Ya. Tapi mencoreng. Ya. Sampai diberi salam tidak menjawab. Ya. So menjelek-jelekkan, mengeluarkan Ustaz Hakim bukan salah, Ustaz Yazid bukan salah, Ustaz ini bukan salah. Kita sedang diuji. Ya. Maka sudahlah, kita fokus kepada ilmu. Kita fokus ke kitabut tauhid. Kita fokus ke qaulul mufid. Kita fokus ke riyadus salihin, kita fokus ke kitab-kitab salaf. Ya. Dengan sendirinya insya Allah kita tahu siapa yang salaf, siapa yang bukan. Wallahu. Ada lagi? Ustaz, yang tadi kita dapatkan bahwasanya para sahabat Nabi itu mencontohkan bahwasanya apabila ada terjadi permasalahan di kehidupan mereka untuk tidak menceritakan, menyimpan hal tersebut sehingga banyak yang tidak tahu bahwasanya mereka dalam kondisi kesulitan. Yang ingin Anda tanyakan di sini Ustaz, untuk kondisi dakwah Ustaz. Misal kita dihadapkan pada kondisi pembangunan masjid yang itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Apakah di sini juga kita harus menyimpan kondisi real bahwasanya kita tidak punya dana, butuh bantuan kaum muslimin? Apakah untuk hal yang seperti ini kita tetap dibolehkan untuk menyampaikannya, Ustaz? Beda. Untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan kaum muslimin, fakir miskin, jangankan cerita. Nabi apa? Minta. Salat Id kan? Ketika beliau khutbah Id selesai, beliau mendatangi jamaah wanita. Sebagian imam salah faham mengira ini minta-minta. Kenapa yang didatangi jamaah wanita? Ada beberapa jawaban. Bahwa yang paling sulit, yang paling berat sedekah wanita. Wanita. Yang kedua, hari itu tidak seperti hari ini.
Di mana-mana kita pergi keluar rumah, biasanya di saku kita ada bawa dompet. Ada KTP, ada SIM, ada uang. Apakah hari itu bapak-bapak seperti itu? Tidak. Yang bawa ibu-ibu, kaum wanita. Bawa apa? Bawa apa? Bawa gelang, bawa kalung, bawa anting. Perhiasan wanita dan emas. Emas. Ya, didatangi. Maka ketika Nabi meminta para wanita untuk bersedekah, tasaddaqna, maka para wanita ini persaksian Bilal ya, mencopot antingnya, mencopot kalungnya, mencopot gelangnya, dilemparkan ke surban yang dibawa oleh Bilal. Berarti kan minta-minta. Bolehkah? Boleh. Kan bukan untuk pribadi beliau. Untuk pribadi beliau, jangankan minta-minta, cerita saja enggak. Nah, tahulah kita dari sini. Minta-minta, apapun caranya. Teknis saja kan. Nge-share di grup, sebanyak-banyak yang nyumbang, butuh semen 100 sak, butuh keramik, boleh. Butuh dana 30 juta untuk pengobatan si fulan yang kena penyakit anu, boleh. Cuman untuk menjaga fitnah, kalau ada yayasan ya rekening yayasan. Atau kalau ada, kalau terpaksa rekening orang ya cari yang sikoh. Ya. Atau yang yang kira-kira dia mampu, nggak butuh uang segitu misalnya. Daripada yang miskin nanti timbul fitnah dan godaan buat dia. Ini masalah teknis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.